Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan bahasan tentang sistem LTI waktu diskrit. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada respons impuls dari sistem LTI waktu diskrit, ya, dan juga bagaimana cara menentukan output atau respons sistem untuk input yang terbatas. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bahasan terkait dengan respons sistem atau jumlah konvolusi. Seperti telah kita ketahui bahwa kalau kita punya satu sistem LTI waktu diskrit, ya, sistem ini dikarakterisasikan oleh respon impuls. Jadi kalau respon impuls itu diketahui, maka untuk input-input yang lain, ya, itu bisa kita ketahui. Atau kalau kita gambarkan secara blok diagram, ya, diagram blok. Ini misalnya sistem LTI ada input, ada output, ya. Jadi kalau inputnya adalah berupa impuls, ya, delta N, maka outputnya adalah disebut sebagai respon impuls. Oke? Dan sekarang kita akan lihat bagaimana kalau seandainya inputnya sebarang, jadi Xn, ya, Xn. Nah, kita ingin analisis bagaimana outputnya atau YN-nya, ya. Ini sistem LTI waktu diskrit, ya. Nah, kita tahu bahwa HN, ya, atau respons impuls kita nyatakan oleh HN sama dengan transformasi dari delta N, itu kan, ya. Atau kalau digeser, ya, karena sifat time invariant atau ubah waktu, ini berarti transformasi dari delta N min K, ya. Jadi kalau impulsnya bergeser, maka respon impulsnya juga akan bergeser sejauh K, gitu, ya. Sama. Nah, kemudian untuk menganalisis bagaimana output dari sistem LTI untuk input sebarang, maka input ini kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari impuls. Jadi input sebarang dapat diungkapkan sebagai kombinasi linear, ya, dari impuls. Kita sudah tuliskan, ya, di bagian awal bahasan tentang sistem LTI waktu diskrit, ya, ini apa? Jumlah, gitu kan, ya, di mana K-nya sama dengan dari min tahingga sampai tahingga dari XK delta N min K. Nah, berdasarkan ungkapan ini, ya, maka respon, ya, sistem untuk output sebarang, maka berarti YN itu kan, ya, sebenarnya transformasi dari apa? Transformasi dari XN. Atau YN transformasi dari, nah, XN-nya sendiri, nah, ini kan, ya, dari sigma, K-nya dari min tahingga sampai tahingga,
XK delta N min K. Ini ya. Kemudian sifat dari linear, maka transformasi dari sigma EK delta N, kan EK itu kan bobot atau ya koefisiennya ya. Maka ini akan sama saja dengan sigma dari min tangga sampai tangga K-nya XK. Yang ditransformasikan adalah delta N min K. Dan ini tidak lain apa? Transformasi dari delta N min K adalah HN min K. Sehingga diperoleh ya bahwa YN itu adalah sigma XK ini jadi HN min K ya. Dengan K dari min hingga sampai hingga. Inilah respons sistem ya untuk input sebarang. Jadi inputnya kita harus nyatakan dulu sebagai kombinasi linear dari impuls. Nah, ungkapan ini ya sigma EK HN min K dengan K dari min hingga sampai hingga disebut sebagai jumlah konvolusi. Jadi kita definisikan atau didefinisikan jumlah konvolusi ya, antara input dan respons impuls. Oke, itulah outputnya ya. Jadi ditulisnya input konvolusi respons impuls. Dan ini sama dengan sigma, di mana K-nya dari min hingga sampai hingga dari XK H N min K. Oke, jadi berdasarkan definisi ini berarti kita bisa katakan bahwa output atau respons sistem LTI waktu diskrit merupakan jumlah konvolusi dari input dan respons impuls. Nah, seperti halnya pada sistem LTI waktu kontinu ya. Di mana kalau pada sistem LTI waktu kontinu kan namanya integral konvolusi ya. Di sini jumlah konvolusi ya untuk waktu diskrit ya. Jadi sifat konvolusinya sama saja ya. Jadi sifat-sifat konvolusinya ya. Untuk sistem LTI waktu diskrit ya. Pertama berlaku sifat komutatif ya. Komutatif itu artinya bahwa pertukaran. Jadi kalau XN kita konvolusikan dengan HN, maka ini sama saja dengan HN konvolusi dengan XN. Oke, jadi ungkapan ini apa namanya sigma gitu kan ya. Ini kan sigma XK HN min K, di mana K sama dengan min hingga sampai hingga, ini sama saja dengan sigma K dari min hingga sampai hingga HK kali X N min K. Sama ya. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif ya. Atau
atau pengelompokan. Jadi kalau dikalikan 3 sinyal misalnya XN dikonvolusikan ya dengan H1N konvolusikan dengan H2N. Sebenarnya kan sama-sama dengan kalau ditulis lagi XN konvolusi H1N konvolusi H2N. Nah, ini kalau kita hitung terlebih dahulu konvolusi antara H1N dan H2N, kita hitung terlebih dahulu, maka hasil ini kemudian kita konvolusikan dengan XN. Maka akan sama saja kalau kita hitung terlebih dahulu XN dan H1N dikonvolusikan, lalu hasilnya kita konvolusikan dengan H2N. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. Jadi kalau XN dikonvolusikan dengan H1N yang dijumlahkan dengan H2N, maka sama saja dengan XN konvolusi dari H1N ditambah dengan XN konvolusi H2N. Oke ya, jadi sekali lagi sifat konvolusi ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Ya. Nah kemudian sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan atau mendapatkan respons sistem LTI ya waktu diskrit. Atau bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, langkah-langkah menentukan respon sistem ya atau konvolusi ya. Nah dalam hal ini kalau misalkan kita ambil YN-nya XN konvolusi HN, yakni sigma K dari min ta hingga sampai ta hingga XK HN min K. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Ya? Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu, nah, boleh secara grafis sebenarnya, boleh juga secara analis, tapi mungkin lebih terbantu kalau menggunakan grafis ya. Menentukan dulu HK ya, ditentukan dulu HK, H min K maksud saya, tentukan H min K, H min K dulu ya. Kemudian ingat H min K itu kan berarti mencerminkan HK ya. Jadi ubah dulu dari bentuk HN, variabelnya kita ganti dengan K dulu ya. Kemudian dapatkan ya, atau juga tentukanlah ya, tentukan HN min K. Jadi ini HN min K itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara menggeser H min K N-nya bisa mulai dari min ta hingga sampai ta hingga. Ya, jadi nanti H min K ini digeser dari N min ta hingga sampai ta hingga untuk N yang tertentu. Ya. Tentu saja kalau N-nya negatif itu berarti dari digesernya sebenarnya ke kiri ya. Kalau N-nya negatif, kalau N-nya positif digesernya ke kanan. Ya. Kemudian setelah kita dapatkan HN min K, ya, kalikan XK dan HN min K untuk
setiap N. Ya. Atau untuk semua K pada N tertentu, ya, pada N tertentu. Yang tetap, ya. Nah, hasil kali ini akan mendapatkan output tunggal, ya. Nanti akan diperoleh YN. Untuk N tadi, ya, misalkan untuk Y1, untuk N1 gitu kan, ya. Berapa hasil kali dari EK dengan H1 min K, kan, ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, nah, ulangi lagi, ya. Jadi geser lagi ini, ya. Didapatkan atau ulangi 3 nih. Untuk N yang lain, ya. Terus saja N-nya dari min tahingga sampai tahingga, ya. Nah, sehingga nanti outputnya kemudian dijumlahkan. Jadi yang terakhir nanti jumlahkan output masing-masing untuk, ya, setiap output tunggal untuk mendapatkan output total, ya. Jadi kita akan dapatkan Y0, Y1, Y-1 atau Y- seterusnya, ya. Nah, itu kita tambahkan semuanya, ya. Itulah output sistemnya, ya, output dari sistem LTI. Oke, sebagai contoh, misalnya tentukan hasil konvolusi berikut, ya. XN dikonvolusikan dengan delta N. Dan yang B, XN konvolusikan dengan delta N min N0. Ya. Nah, di sini XN-nya sebarang, ya. Ini dikonvolusikan dengan delta N. Kalau kita mengacu pada definisi tadi, ya, bahwa XN konvolusi dengan delta N, itu berarti sigma gitu. K dari min tahingga sampai tahingga, XK, tadi kan kalau output sistem XN konvolusi HN, ini pakai delta, ini masih umum, ya. Berarti ini pakai delta N min K. Gitu, ya. Ini berarti kita mencari perkalian EK delta N min K untuk N tertentu, lalu kita jumlahkan. Ya. Nah, kita coba ilustrasikan, misalkan
kita punya xn-nya ya, karena xn-nya sebarang ya. Saya ambil aja pemisalan ya. Misalnya kita punya xn, ini xn. Kita ganti jadi xk ya. xk. Kita punya ek, ini k, ya, misalnya seperti ini ya. Berarti min 1, min 2, min 3, dan seterusnya lah ini ke kiri ya. Ini juga 1, 2, 3, dan ini terus. Kemudian kita punya delta K ya. Ini delta K. Dan delta K kan nilainya 1. Pada saat K-nya sama dengan 0. Yang lainnya 0 ya. Oke, nilainya ini. Nah, kalau kita ikuti langkahnya tadi, kita tentukan dulu delta min K. Nah, delta min K, karena ini tepat di sini ya, maka delta K dengan delta min K itu sama ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan delta min K. Ya, cerminnya di sini ya, terhadap sumbu K sama dengan 0 ya. Nah, kemudian coba bayangkan ini digeser. Delta min K digeser dari min hingga sampai hingga. Jadi kita dapatkan atau kita gambarkan berikutnya delta n min K ya. Oke, sebentar. Ini K. Ini delta n min K. Nah, misalkan ambil n-nya sebagai contoh saja ya, n sama dengan 3 atau n sama dengan min 3 digeser ke kiri. Nah, di sini ya. Maka kita akan, kalau delta n min delta min 3 min K itu sama dengan delta min K digeser ke kiri sejauh 3 di sini. Ya. Maka hasil kali antara XK dengan delta n min K sama saja dengan apa? Sama saja dengan nilai XK pada saat K-nya sama dengan min 3. Karena kan yang lainnya ini kalau dikalikan 0 kan ya. Yang ini masih ada nih yang nilainya, tapi di sini kan 0. Ini 0. Ya. Ini N sama dengan K, atau K sama dengan N. Ya. K sama dengan N. Jadi hasil kali dari hasil kali EK dikalikan dengan delta N min K. Ini. Kalau dikalikan ini dengan ini, maka yang ada hasil kalinya adalah nilai XK untuk K sama dengan N. Dan karena ini nilainya 1, maka berarti sama dengan nilai ini aja kan ya? Ya, nilai EK-nya ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan X dalam hal ini ya, untuk ya XN ya. Jadi untuk N sama dengan min 3 berarti X3. Untuk N sama dengan
min 2, maka ini hasilnya adalah X min 2 dan seterusnya. Sehingga ini ya, kita akan dapatkan bahwa Xn konvolusi delta N itu sama saja dengan apa? Ya. Sama dengan Xn. Ya. Oke, ya, jadi sekali lagi bahwa kalau delta N kita geser dari min T sampai T, maka hasil kali dari XK ya untuk N sama dengan min 3 sama dengan X min 3. Berikutnya untuk N sama dengan min 2 sama dengan X pada saat K-nya min 2. Terus saja. Jadi masing-masing dikalikan dengan ini ya ketika ini digeser terus. Nah, hasil geserannya ya simpulannya adalah seperti ini ya. Jadi Xn konvolusi delta N adalah Xn. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini untuk setiap N ya, untuk setiap ya. Yang kedua, Xn konvolusi delta N min N. Nah, sebenarnya mengacu pada hasil yang pertama ya, maka ini akan sama saja ya, karena kan nanti berarti Xn dikonvolusi dengan delta N min N0, ini di sini tinggal berubah jadi N min N0 min K ya. Jadi nilainya akan ada hasil kalinya ya ketika K-nya sama dengan N min N0, sehingga ini akan sama saja dengan X N min N0. Ya, coba silakan kalian gambarkan ya dengan cara menggeser N dari min T sampai T, geser satu-satu terus saja. Nah, ini bisa dijadikan ungkapan ini ya, bisa dijadikan patokan untuk menghitung output dari satu sistem ya secara analitik ya. Di Xn sama konvolusi delta adalah Xn, kemudian Xn konvolusi delta N min N0 adalah Xn min N0 ya. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalnya respons, nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Respon sistem LTI waktu diskrit adalah HN 111 misalnya. Tentukan respons sistem ya untuk input Xn. Oke, maaf ini HN-nya. Ini Xn sama dengan misalnya 1, 2, min 1. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita gunakan bantuan grafik ya. Pertama kita gambarkan dulu HK. Ini K. Ini kan artinya 111 ya, berarti digambarkan di sini. Ini 1 tingginya,
ini 1, kemudian ini 1. Nah, nanti kemudian ini di langkah kedua kan apa berikutnya dicari H-K-nya kan ya. H-K. Bagaimana H-K? Artinya dengan cara mencerminkan ini kan ya. Kita cerminkan ya. Oh, dicerminkan berarti tinggal oke, sebentar. Kita cerminkan ya. Berarti yang di 0 tetap di 0 ya. N 0 tetap di N sama dengan 0. Yang semula berada di posisi posisi 0 tetap di 0, yang di K sama dengan 1 karena dicerminkan jadi kebalik ke arah kiri, cermin ini bayangannya di sini. Berarti ini adalah di K-1 dan berikutnya di K-2. Oke, ya. Ini -2, -1, 0. Nah, kemudian sekarang kita coba kalikan dengan cara menggeser dulu ya. H-K kita geser dari min tangga ke tangga, lalu nanti kita kalikan dengan XK. Ya. Kita gambarkan XK dulu. Berikutnya ya. Oke. Adalah XK. EK-nya 1, tadi apa? 1, 2 min 1. 1, 2 min 1. 1, kata ini yang 1 ya. 2, berarti lebih tinggi nih, 2 kalinya. Lalu min 1. Bawah. Oke, ya. Ini adalah XK-nya. Sorry. 0, 1, 2 ya. Ini 0, 1, 2. Nah, coba sekarang yang H min K kita geser ke kiri. Kalau H min K kita geser ke kiri, arti untuk N kurang dari 0. Dibayangkan kalau kita gambarkan ya. Ini H N min K untuk N kurang dari 0. Berarti yang awalnya tadi di sini nih, ya. Perhatikan tadi yang ini nih. Dari 0, min 1, min 2, kita geser ke kiri. Misalnya N-nya ambil aja 1 lah, ya. Berarti kalau N-nya 1, mudahnya maka dia di sini nih. Nah, jadi yang 0 geser ke min 1, yang 1 geser ke min 2, yang min 2 geser ke min 3, dan seterusnya. Ya. Kita bisa pastikan bahwa ternyata ya ini N berarti nanti ke sini ya. N-nya negatif ya. Misalkan jadi dari posisi min 2 dan seterusnya ya. Kita lihat antara XK dengan HN min K itu tidak ada hasil kalinya. Karena yang ini kita kalikan dengan 0, ini kan ya. Yang ini dari 0 ke kanan untuk yang EK dikalikan dengan di sini 0 gitu kan ya. Jadi tidak ada hasil kali. Maka untuk N kurang dari 0, XK dikalikan dengan HN min K itu 0, otomatis kita dapatkan bahwa Y untuk N kurang dari 0 adalah 0. Nah, berikutnya geser satu-satu. Ya, geser satu-satu. Jadi, kalau N sama dengan 0. Nah, kalau N sama dengan 0,
Saya gambar lagi ya. Ini H, berarti sama dengan H min K ini. Karena ini 0 ya, HN min K. Ini K. Maka ini. Nah, perhatikan bahwa untuk N sama dengan 0, mulai ada irisan nih antara EK dengan HN min K. Ya ini apa? Ini 1 kan tingginya ya, ini 1, ini 2 ya. Ini min 1 yang ini ya. Ini min 1 tinggi. Ini 1 semuanya ya. Ini 1 kali 1 sama dengan 1. Sementara yang ini 0. Ini 0 hasil kalinya ya. Ini dengan ini 0. Berarti kita akan dapatkan bahwa XK dikalikan dengan HN min K, N-nya adalah 0, berarti H min K itu adalah 1. Maka kita dapatkan bahwa Y0 adalah 1. Kemudian untuk geser lagi sekarang, N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, nah berarti ini akan pindah ke kanan nih. Yang di 0 pindah ke 1, ya. Saya gambarkan saja ya. Yang di 0 pindah ke 1, yang di 0 pindah ke 1, berarti pindah ke sini, geser. Yang dari min 1 pindah ke posisi 0, dan yang dari min 2 pindah ke posisi min 1. Oh, 1, ini min 1. Ini H1 min K berarti. Nah, sekarang ada hasil kalinya. Ya. Maka Y1 berarti jumlah ini ya, jumlah sebenarnya jumlah EK H1 min K. Artinya jumlahkan saja ini hasil kalinya. Ini berarti yang di 0, K sama dengan 0, 1 kali 1. Hasilnya 1, ditambah yang di posisi 1, K1, berarti ini 2. 2 dikali dengan 1. 2 kali 1. Hasilnya adalah 3. Geser lagi ya. Sekarang untuk N sama dengan 2. Oke, mungkin sekarang bisa coba bayangkan sekarang ya. Berarti kita dapatkan di 2. Jumlahkan saja. Pertama, bayangkan jadi ini akan geser ke kanan sini ya. Jadi di posisi 0, 1, 2 masing-masing 1. Ini 0, 1, 2 masing-masing 1. Berarti ini 1 kali 1. 1 ditambah 2, yang 2 ini kali 1. 2 kali 1 ditambah berikutnya min 1 dikalikan 1, karena sudah geser ya. Jadi min 1 dikalikan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2. N sama dengan 3, maka YN sama dengan, kalau 3 ini berarti sudah geser kemana? Tadi kalau 2 kan udah geser sini ya, berarti ini udah di sini di 0. Yang ini dimulai dari 1 ya. Dari 1. 1 2 3 ya. 1 2 3. Berarti yang ada yang ada irisannya hasilnya 1 dan 2 nih. 1 dan 2. Berarti yang 2 dikalikan 1 ditambah dengan yang min 1 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1. Kalau N sama dengan 4, ya, N sama dengan 4, berarti ini sudah digeser sejauh 4 ya, si H min K-nya. Ya. Dia akan berada di posisi berapa? Ini di posisi 4, ini berarti di posisi 3, nanti di posisi 2. Jadi tinggal yang ini yang terakhir, posisi 2. Ya. Nilainya min 1.
YN berarti min 1 dikalikan dengan 1. Ya. Min 1 dikalikan dengan 1. Oke. Jadi kalau sekali kalau belum bisa membayangkan, coba geser lagi ininya geser-geser terus ya, nanti hasilnya dikalikan saja ya, kalikan. Dan kalau N sama dengan 5 atau lebih ya. Kalau N sama dengan 5 saja ya. N lebih besar sama dengan 5 ya. Ketika 5 berarti ini yang H-K itu geser sejauh 5. Berarti ini akan di posisi 5, di sini posisi 4, ini posisi 3. Sementara ini terakhir kan di posisi 2 nih ya. Maka tidak akan ada hasil kali kalau dia di posisi 3. Karena yang ini kalikan 0, yang berikutnya yang ini dikalikan 0 ya, yang H(n-K) ya. Sehingga kita bisa pastikan bahwa Y untuk N lebih besar sama dengan 5 itu adalah 0. Dengan demikian kita peroleh ya YN-nya berarti ini semuanya ini. Mulainya dari 0 adanya ya. Jadi 1, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian min 1. Ini dari mulai 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Hanya sampai N sama dengan 4. Ya. Sehingga kalau kita gambar misalnya output-nya ya, kita gambar maka jadi begini ya. Satu tingginya, kemudian berikutnya 3, kemudian 2, kemudian 1, dan terakhir min 1. Oke, itulah outputnya ya. Nol, 1, 2, 3, ini di N sama dengan 4. Oke, jadi sekali lagi bahwa mencari output dari sistem LTI waktu diskrit ya, kita lakukan konvolusinya ya dengan cara pertama mencerminkan dulu K ya menjadi H-K. Nah, seperti ini. Lalu si cermin ini digeser dari kalau digeser dari mulai N min tahingga atau dari min tahingga digeser terus geser ke kanan. Nah, setiap kali digeser 1, maka kita lihat hasil kalinya ya. Nah, ini untuk N kurang dari 0, tadi tidak ada hasil kalinya. Kalau geser N-nya ke sini nih, pas di 0 seperti ini baru mulai ada hasil kalinya. Berikutnya geser untuk N sama dengan 1. Berikutnya geser untuk N sama dengan 2. Berarti geser lagi, pindah lagi ke kanan, terus saja. Jadi yang 3 buah ini untuk jalan satu-satu ke kanan, lalu setiap kali jalan kita kalikan dengan apa? Dengan X kan. Ya, hasilnya seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan masih terkait dengan jumlah konvolusi pada pertemuan yang akan datang. Oke, mohon maaf sebelum kita akhiri ya, saya ingin coba kita bandingkan dengan hasil atau dengan memanfaatkan sifat time invariance ya. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Oke, jadi itu cara konvolusi kita bandingkan coba dengan sifat ini ya, linear time invariant. Nah, dikatakan di sini Hn-nya itu adalah 1, 1, 1. Jadi kan bisa kita nyatakan dalam apa? Ungkapan impuls ya, delta N
ditambah dengan delta N min 1 ditambah dengan delta N min 2. Sementara XN itu kan berarti tadi 1, 2, min 1 ya. Oke. 1, 2, min 1. 1, 2, min 1. Oke ya. Ini bisa diungkapkan oleh apa? Delta N ditambah dengan apa itu? 2 ya, ini bobotnya. 2 delta N min 1 ditambah dengan, dalam hal ini min 1, berarti jadi negatif ya. Negatif delta N min 2. Maka kita bisa dapatkan YN sama dengan transformasi dari XN, berarti transformasi dari delta N ditambah dengan 2 delta N min 1 ditambah dengan dikurang gitu ya. Delta N min 2. Dan hasil transformasi ini kan tidak lain ini HN ya, ditambah dengan ini berarti 2 HN min 1 dikurang HN min 2. Oke, sehingga kalau kita hitung ini nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau kita kotret ini HN-nya kan, HN-nya adalah 1, 1, 1. Kemudian 2 HN min 1. HN min 1-nya ya, 2 HN min 1. Artinya kan HN digeser sejauh 1 ke kanan dikali 2, berarti jadi kalikan 2, 2, 2, 2, geser 1, 2, 2, 2. Kemudian minus HN min 2. HN min 2 itu berarti ini digeser sejauh 2, berarti dari sini mulainya. Tapi kalau dikalikan negatif, berarti dia apa? Min 1, min 1, min 1. Mulainya dari 2, berarti min 1 kan nih untuk N0 di sini ya. N0, N1, N2. Berarti min 1, min 1, min 1. Lalu kita jumlahkan. Ya. Kalau kita jumlahkan, berarti ini 1, 3, 2, 1, min 1. Oke, jadi kita dapatkan YN berarti 1, 3, 2, 1, min 1. Oke, 1, 3, 2, 1, min 1. Sama ya, pasti sama ya. Oke. Itu cara konvolusi, ini memanfaatkan sifatnya. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.